semuanya, selamat datang di podcast Ngopi Tipis bareng ASN Muda. Tempat kita ngobrolin hal-hal penting, tapi tetap santai. Kayak kopi sore sehabis apel. Nah, aku sendiri Resti. Hari ini jadi moderator sekaligus pemandu obrolan tipis-tipis kita. Dan pastinya nggak sendiri dong. Ada 6 teman aku yang juga nggak kalah kece. Ada Rashid, ada Oka, ada Maundri, ada Ana, ada Nurul, dan ada Putri. Nah, jadi gini, Gi. Setelah kita belajar bareng soal algoritma kebangsaan kemarin, kita kan diminta buat refleksi. Akhirnya kita sepakat nih, refleksi tuh lebih enak kalau dibahas bareng-bareng, biar dapat insight dari berbagai sisi. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai ASN muda biar PU itu makin kuat dan makin baik? Kita mulai dari Rashid dulu deh. Gimana? Apa bagian yang paling ngena nih buat kamu dari materi kemarin? Thank you, Resti ya. Buatku yang paling nendang itu pas dijelasin kalau kita tuh kayak sistem algoritma lah. Nilai-nilai kayak integritas dan gotong royong itu kayak kode utamanya. Kalau nilainya rusak, maka output ke publik ya jadi ikutan jelek dong. Aku pribadi sih mulai mikir, apa yang bisa aku ubah? Jadi aku mulai dari yang simple. Bikin pojok saran QR code di masing-masing ruangan. Tujuannya apa? Tujuannya biar staff bisa kasih ide atau kritik dengan cepat. Dan surprisingly, itu bikin ruangan jadi lebih terbuka, lebih transparan, dan lebih happy rasanya. Wah, keren banget ya. Hal kecil yang bisa jadi dampak yang besar. Oke. Nah, kalau Oka tadi sempat cerita juga kan soal narasi baru ASN ya? Ya, benar banget. Aku juga kerasa ya, kadang nilai-nilai kebangsaan itu seringkali disampingkan atau disampaikan terlalu berat. Jadi, kebanyakan orang itu pada malas duluan. Yang parahnya lagi di kalangan anak SMA ya. Nah, aku pengen di sini tuh bikin konten kayak podcast internal kantor gitu, yang isinya pengalaman teman-teman ASN, tantangan, sampai cerita kebaikan yang nggak kelihatan. Karena menurutku, cara terbaik menjaga nilai itu ya dengan menceritakannya. Iya, setuju. Cerita tuh bisa jadi pemicu perubahan. Nah, kalau Maundri, tadi juga sempat mention soal narasi di media sosial. Nah, gimana tuh idenya? Ya, betul banget, Resti. Jadi, aku tuh lagi coba bikin konten kayak ASN Responsif 101. Nah, ini tuh konten pendek yang bahas gimana cara kita sebagai ASN itu dapat merespon kritik masyarakat. Kadang kan masyarakat bukannya marah, tapi kan cuma pengen didengar. Nah, terus aku juga lagi dorong ide nih, ngopi bareng warga di tempatku. Bukan formal sih, tapi ya duduk bareng aja. Tanya, ada yang bisa kami bantu, Pak, Bu? Jadi biar kita itu nggak terjebak di meja aja, tapi hadir sebagai pelayan masyarakat. Ih, aku suka banget konsepnya. Ngopi bareng warga. Down to earth banget ya. Nah, kalau Anda gimana? Ada gagasan serupa nggak sih? Ada dong, kalau aku tuh pengen sih bikin wadah untuk bercerita ASN ya, kayak di tweets gitu, pakai hashtag cerita ASN. Jadi nanti tuh para pegawai ASN bisa cerita di situ tentang kebaikan, kebaikan apa yang udah dia lakuin di satu hari gitu. Bisa dari kebaikan yang kecil-kecil, yang walaupun dampaknya nggak gede, tapi bisa bikin hati orang terenyuh gitu loh. Nah, cerita-cerita ini nantinya kan juga bisa dibaca sama semua orang dari berbagai kalangan. Jadi, siapa tahu gerakan kecil ini tuh bisa menggugah orang lain untuk ikut-ikut ketularan berbuat baik gitu. Amin. Nah,
Kalau sekarang Nurul gimana? Kayaknya aku pernah dengar kalau Nurul pernah angkat soal inklusivitas ya. Ya, menurutku bicara kebangsaan itu juga bicara soal siapa saja yang bisa ikut merasa dimiliki negara ini. Seperti saat ini, saya sedang melakukan latihan internal tentang inklusivitas ASN kepada rekan kerja, agar semua orang bisa terlibat, diakui, dan mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa memandang perbedaan mereka, baik itu perbedaan fisik, latar belakang, agama, gender, usia, status sosial, maupun kemampuan. Iya nih, keren banget nih Mbak Nurul. Aku jadi terinspirasi deh. Aku juga pengen kayak bikin vlog singkat gitu, vlog kayak sehari jadi ASN. Biar publik tuh tahu kalau kita itu bukan cuma duduk nunggu jam pulang doang ya kan, atau program penguatan literasi digital dan anti hoax. Terus menyelenggarakan kayak workshop literasi informasi gitu deh, biar pada tahu nih gimana cara memverifikasi berita, memahami misinformasi dan disinformasi, juga bikin panduan singkat anti hoax yang bisa banget kalau dipublish ke media sosial perpustakaan. Ih, keren-keren banget sih ide-ide teman-teman. Nah, kalau dari aku sendiri sih, mungkin untuk mengawali semuanya, aku ada ide namanya jam inspirasi. Nah, jadi dalam seminggu, kalau kita ngambilnya semisal di hari Jumat tuh, kita butuh 15 menit untuk saling berbagi inspirasi. Dimulai dari rekan-rekan kerja setim dulu. Nah, kalau bisa sih nanti sampai bikin vlog atau podcast yang kayak teman-teman bilang tadi. Nah, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, aku pengen minta dong dari masing-masing teman-teman harapannya atau ajakannya buat sesama ASN muda. Kita boleh mulai dari Rashid. Em, Yuk kita jadi ASN yang nggak cuma kerja keras, tapi juga kerja penuh makna. Kalau dari aku, kayak yang tadi aku sampaikan ya, jadi kita sebagai ASN tuh jangan takut tampilkan cerita yang baik. Itu juga salah satu cara kita untuk membela negara. Lebih banyak ruang ngobrol, lebih sedikit miskomunikasi. Kalau semua dimulai dari hati yang jujur, maka integritas akan jadi budaya. Kalau dari aku, inklusif itu bukan tambahan, tapi keharusan, biar semua warga bisa merdeka bersama. Kalau dari aku, ASN Muda, jadilah benteng informasi bangsa dengan menguatkan literasi digital dan berani melawan hoax demi menjaga persatuan. Kalau dari aku, semoga kita bisa jadi bagian dari perubahan yang gak cuman besar di data, tapi juga nyata dirasa. Karena PU yang kuat bukan cuma dibangun dari beton dan aspal, tapi juga dari nilai-nilai yang hidup di dalam diri kita. Nah, makasih hari ini udah boleh ngedengerin kita di obrolan ngopi tipis bareng ASN Muda. Kalau kamu punya ide aksi kecil juga, yuk share ke media sosial dan tag teman ASN lainnya. Karena kadang perubahan besar itu dimulai dari obrolan ringan, ya kayak gini. Sampai jumpa di ruang kerja, di ruang aksi, dan ruang harapan kita berikutnya. Bye semuanya. Uh,